Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Kita sekarang masih membahas terkait majaz fil isnad atau yang lebih dikenal dengan majaz akli. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu, dan ialah bagi fi'il wa ma fi ma'nahu, ay lil fi'li wa ma fi ma'nahu, bagi fi'il wa ma dan sesuatu fi ma'nahu yang di dalam makna fi'il, mulabasatun, adapun hubungan-hubungan, syatta yang berbeda-beda, ay mukhtalifatun yang bermacam-macam. Jam'u syatitin, syatta ini adalah jamak dari lafaz syatid. Kamaridin mardo, seperti lafaz maridin yang dijamak menjadi mardo. Tsumma asyara, kemudian memberikan isyarah siapa musannif ila tafsili tilkal mulabasati, pada memerinci hubungan-hubungan tersebut, allati tadammanahat ta'rifu, yang mengandung terhadap tilkal mulabasat, atau allati at-ta'rifu, apa ta'rif, definisi dari majaz akli atau majaz fil isnad. Di depan majaz fil isnad definisinya adalah isnadul fi'li au ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu limulabasatin. Nah, di sini tafsiri tilkal mulabasat, memerinci hubungan-hubungan yang ada di dalam ta'rif, yang dikandung oleh ta'rif, yaitu karena ada lafaz limulabasatin di dalam ta'rif al-majazu fil isnad di depan. Biqaulihi, memberikan isyarah untuk menafsil atau memerinci hubungan-hubungan tersebut, biqaulihi, dengan perkataan musannif, yulabisu az-zamana wal makana, berhubungan apa fi'il, az-zamana pada zaman, pada waktu, wal makana dan tempat, liuku'ihi karena terjadinya fi'il, fihima di dalam zaman wal makan. Fi'il au ma fi ma'nahu memiliki hubungan dengan zaman dan tempat. Kenapa? Karena setiap fi'il pasti terjadi di dalam waktu dan makan. Tidak ada fi'il yang terjadi hampa ruang dan waktu. Semuanya pasti terjadi di dalam waktu dan tempat. Karena itu fi'il dan au ma fi ma'nahu tersebut boleh disandarkan pada zaman dan juga boleh disandarkan pada makan. Ini hubungannya. Kenapa? Karena yang namanya fi'il tidak mungkin terjadi di ruang kosong waktu dan tempat, melainkan pasti terjadi di dalam waktu dan tempat. Wal maf'ula, dan juga berhubungan dengan maf'ul. Kenapa berhubungan dengan maf'ul? Liwuku'ihi, karena terjadinya fi'il alaihi atas maf'ul. Karena fi'il terjadi juga atas maf'ul. Misalnya, kita mengatakan doroba zaidun amron. Doroba memukul zaidun, siapa Zaid, amron pada Amar. Nah, fi'il di sini yaitu mukul terjadi atas maf'ul, atas Amar. Nah, ini yang disebut dengan yulabisul maf'ul. Fi'il memiliki hubungan dengan maf'ul karena
fi'il tersebut terjadi atas maf'ul. Yang dikenai fi'il adalah maf'ul. Nah, sehingga fi'il boleh disandarkan pada maf'ul. Nah, ini alasannya adanya hubungan antara fi'il dan maf'ul sehingga fi'il au ma fi ma'nahu boleh disandarkan pada maf'ul. Maf'ul di sini apa yang dimaksud? Fal muradu, maka yang dimaksud al maf'ul bihi adalah maf'ul bihi. Li'annahu, karena sesungguhnya maf'ul bihi alladzi ialah yang sorifuh, yang terarah ilaihi pada maf'ul bihi al maf'ulu apa maf'ul indal itlaqi ketika dimutlakan atau terbebas dari qaid dan ikatan. Nah, yang dimaksud dengan maf'ul di sini adalah maf'ul bihi karena kata-kata maf'ul ketika diucapkan tanpa qaid apapun, misalnya tanpa qaid maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maka maf'ul tersebut yang dimaksud adalah maf'ul bihi. Ai walau biwasitatil harfi, walaupun dengan perantaraan huruf jar. Maf'ul bihi itu ada kalanya tanpa perantara huruf jar dan ada kalanya dengan melalui perantara huruf jar. Misalnya yang melalui perantara huruf jar adalah jitu ilal masjid. Saya datang ke masjid. Ilal masjid ini adalah maf'ul bihi dari lafaz jitu. Namun maf'ul bihi ini biwasitati harfil jar, yaitu dengan perantaraan huruf jar ila. Baik maf'ul bihi yang tanpa huruf jar maupun yang melalui perantara huruf jar itu sama-sama bisa ya disandari oleh fi'il. Fi'il au ma fi ma'nahu boleh disandarkan pada maf'ul bihi, baik maf'ul bihi itu melalui perantara huruf jar atau tidak. Wasababa, dan sebab. Fi'il juga berhubungan dengan sebab. Adian, baik yang bersifat adi atau kebiasaan, sebab ini bersifat kebiasaan, au aklian atau bersifat akal, au syar'iyan atau bersifat syar'i. Kenapa fi'il memiliki hubungan dengan sebab? Li'anna lahu, karena sesungguhnya ialah bagi sebab duhulan apa peran fi husulihi di dalam terjadinya atau terwujudnya fi'il. Karena sebab ini juga memiliki peran terhadap terwujudnya sebuah fi'il. Karena itu fi'il au ma fi ma'nahu boleh disandarkan pada sebab. Wakadha, dan begitu juga dengan sebab, yula bisu, berhubungan apa fi'il al masdaroh pada masdar, fayusnadu, maka disandarkan apa fi'il ila kullin pada masing-masing min huma dari keduanya sebab dan masdar, kama yusnadu sebagaimana disandarkan apa fi'il ilal fa'ili pada fa'il fil mabni lil fa'ili di dalam fi'il yang dimabnikan bagi fa'il hakikatan secara hakikat. Nahu khalaqallahu al-ardha, menciptakan Allahu, siapa Allah, al-ardha pada bumi. Ini mengisnatkan atau menyandarkan huluk penciptaan pada Allah. Ini hakiki. Ini hakiki. Ini boleh ya, boleh. Wa ilal maf'uli bihi, dan juga menyandarkan fi'il pada maf'ul bihinya ya, fil mabni lil fa'ili, fil mabni lahu, di dalam yang dimabnikan lahu bagi maf'ul bihi, di dalam yang dimabnikan lahu bagi maf'ul, kadzalika ay hakikatan, kadzalika begitu juga hakikat juga, kadzalika ini isinya adalah hakikatan. Nahu khuliqatil ardu, diciptakan al ardu apa bumi, diciptakan al ardu apa bumi, ini khuliqa
disandarkan, ya khuliqa ini ya fiil yang mabni maf'ul atau yang sering dikatakan juga mabni majhul, disandarkan pada naibul fa'ilnya. Ini hakikoh dan ini hakikoh. Summa syara'a, kemudian memulai siapa musannif fi amsilatil majazil akli, di dalam contoh-contoh majaz akli. Faqala, maka berkata siapa musannif, naharuhu shaimun, siangnya Zaid, shaimun ialah berpuasa. Naharuhu adapun siangnya Zaid, shaimun ialah berpuasa. Apa naharuhu? Shaimun ini menyimpan atau mentakdir ya fa'il huwa. Fa'il huwa yang kembali pada nahar. Nah, ini disinilah yang terjadi majaz aklinya. Majaz aklinya di sini yaitu penyandaran shaim pada fa'il huwa itu yang kembali pada nahar. Fima, di dalam sesuatu bunia yang dimabnikan apa ma lil fa'il bagi fa'il. Wa usnida, dan disandarkan apa ma ila zamani pada waktu majazan karena majaz, majazan karena majaz. Wal aslu, adapun asalnya Zaidun shaimun fi naharihi, ialah Zaidun adapun Zaid, shaimun ialah berpuasa, fi naharihi di dalam siangnya Zaid. Fahudzifa, maka dibuang al mubtada wa mubtada yaitu Zaid sehingga menjadi shaimun fi naharihi. Wa uqimaz zamanu muqamahu, dan ditempatkan apa zaman waktu muqamahu di tempatnya mubtada, yaitu nahar ini merupakan zamannya. Nah, nahar ini diletakkan di tempatnya mubtada yang telah dibuang, yaitu naharuhu. Wa usnidah, dan disandarkan ilaihi pada zaman, ilaihi pada zaman shaimun apa lafaz shaim. Kemudian lafaz shaim disandarkan pada zaman yang telah menempati posisi mubtada yang telah dibuang, sehingga menjadi naharuhu shaimun. Contohnya juga wanahrun jarin, dan sungai yang mengalir. Huwa, ai huwa, mentakdir ya fa'il huwa, ai huwa, wanahrun, dan sungai, jarin yang mengalir, huwa apa sungai. Fima, di dalam sesuatu bunyi yang dimabnikan apa ma lil fa'il bagi fa'il. Wa usnida, dan disandarkan apa ma bunyi lil fa'il lil makani pada tempat. Idin nahru, karena ada pun nahar sungai, maka nujaril ma'i ialah tempat mengalirnya air. Wal aslu, adapun asalnya ialah al ma'u, adapun air, jarin ialah mengalir apa ma fin nahri di dalam sungai. Asalnya ini ya. Asalnya nahrun jarin ini adalah al ma'u jarin fin nahri. Air mengalir di sungai, di dalam sungai, bukan sungainya yang mengalir ya. Nah, di sini majaz, di sini majaz bil isnad atau majaz tahqiq. Asalnya adalah al-ma'u jarin fin nahri. Nah, selanjutnya contohnya juga wa'isyatun radiyatun, dan kehidupan yang meridhoi. Fima, di dalam sesuatu bunyi yang dimabnikan apa malil fa'il bagi fa'il. Wa usnida, dan disandarkan apa ma ilal maf'uli bihi pada maf'ul bihi. Contoh di atas yang dua. Pertama ya disandarkan pada zaman, yaitu naharu soaimun, disandarkan pada zamannya, waktunya yaitu nahar adalah waktu berpuasa. Sementara yang kedua disandarkan pada makan ya, pada tempat, karena sungai itu adalah tempat mengalirnya air. Idil aisyatu, sementara yang ketiga yaitu aisyatur radiyah disandarkan pada maf'ul bihi. Idil aisyatu, karena adapun kehidupan, mardiyatun ialah yang diridhoi. Wal aslu, adapun asalnya, aisyatun radiyatun ini asalnya adalah buah, adapun buah seseorang,
radin ialah ridho, huwa seseorang, ya ini mentakdir lafaz huwa, radin huwa, ai huwa isyatahu terhadap kehidupannya orang. Ini untuk lebih memperjelas huwa. Adapun seseorang, radin ialah ridho siapa seseorang, isyatahu terhadap kehidupannya seseorang. Fahudzifa maka dibuang al-mubtadu apa mubtada, yaitu huwa. Mubtadanya adalah lafaz huwa, dibuang. Wa uqimal maf'ulu muqamahu dan ditempatkan al-maf'ulu apa maf'ul muqamahu di tempatnya mubtada. Kemudian maf'ul bihinya ditempatkan di tempat mubtada yang telah dibuang, yaitu aisyatahu. Aisyatahu ditempatkan di tempatnya huwa, sehingga menjadi aisyatuhu. Wa usnidah dan disandarkan ilaihi pada maf'ul ar-ridho apa ridho. Kemudian diletakkan rodin, rodiyah, karena insya ini adalah muannas, maka ininya juga muannas ya. Rodin juga muannas, menjadi rodiyah. Wa hudhifa dan dibuang al mudhofu ilaihi apa mudhof ilaih. Mudhof ilaih dibuang, yaitu hu ya. Hu ini adalah dhamir yang menjadi mudhof ilaih dari Aisyah, ini dibuang sehingga menjadi Aisyatun radhiyatun. Ini dinamakan majaz akli, yaitu menyandarkan ma fi maknal fi'li, yaitu isim fa'il radhiyah pada maf'ul bihinya, Wa amma fil ayati, adapun di dalam ayat, faqad ju'ilal fa'ilu maghrufan, maka sungguh telah dijadikan al fa'ilu apa fa'il maghrufan dimasukkan fil aisyati di dalam lafaz Aisyah mubalaghatan untuk memberikan makna lebih. Cuma kemudian usnida disandarkan ilaiha pada al Aisyah radhiyatun apa lafaz radhiyah. Yang dimaksud di dalam ayat maksudnya adalah ayat fahuwa fi aisyatin radhiyah. Kemudian contohnya lagi wasalatil abatihu, dan mengalir al abatihu apa tanah yang lapang ya, apa tanah yang lapang. Fil fi'li di dalam fi'il al mabni yang dimabnikan lil fa'ili bagi fa'il. Wa usnidah dan disandarkan apa fi'il al mabni lil fa'il ilal maf'uli bihi pada maf'ul bihi biwasitati fi dengan perantaraan huruf jar fi. Wal aslu adapun asalnya ialah salah mengalir al ma'u apa air fil abatihi di tanah lapang. Nah ini asalnya salatil abatihu, ini asalnya adalah salal ma'u fil abatihi, yaitu mengalir atau banjir al-ma'u apa air fil abati di dalam tanah lapang. Fahudhifa maka dibuang al-jaru apa huruf jar yaitu fi, di sini dibuang tawassuan karena untuk mengurai ya, untuk mengurai agar menjadi nanti salal ma'u fil abati ini agar menjadi salatil abati. Summa huzifa kemudian dibuang al fa'ilu apa fa'il. Mana fa'ilnya? Yaitu al ma'u. Kemudian al ma'unya dibuang setelah fi dibuang duluan ya. Fi dibuang kemudian al ma'u sehingga menjadi salal abatihu. Wa usnidal fi'lu ilal maf'ul. Kemudian fi'il disandarkan pada maf'ul yaitu al abati. Karena al abati ini adalah jamak ya, maka ditambah tak taknis yaitu menjadi salatil abatihu, mengalir al abatihu apa tanah lapang. Ini namanya menyandarkan fi'il pada maf'ul ya, pada maf'ul bihi. Seharusnya fi'il ini ya
disandarkan pada fa'ilnya. Disandarkan pada fa'ilnya. Tapi di dalam lafaz sahalatil abatihu disandarkan pada maf'ul bihinya, yang mana maf'ul bihi ini biwasitati harfil jar, yaitu fi. Nah, ini dinamakan karena fi'il ini disandarkan bukan pada fa'il melainkan pada maf'ul, maka ini disebut dengan majaz isnad, majaz fil isnad atau majaz akli. Selanjutnya contohnya yaitu wa akhrajatil ardu asqalaha, dan mengeluarkan al-ardu bumi asqalaha terhadap isinya al-ardu, bumi mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Fima di dalam sesuatu usnidah yang disandarkan lil maf'uli pada maf'ul biwasitotin min dengan perantaraan huruf jar min. Wal aslu adapun asalnya, asal dari wa akhrajatil ardu asqalaha ini adalah akhrajallahu mengeluarkan Allahu siapa Allah minal ardi dari bumi asqalaha pada isinya al-ardu, fafu'ilah maka diproses bihi dengan akhrajallahu minal ardi asqalaha ini, kama sebagaimana filladzi di dalam yang sebelumnya, qablahu di dalam yang sebelumnya, akhrajallahu minal ardi asqalaha. Nah, ini ya. Sebelumnya ini apa? Yaitu salatil abatih. Caranya yaitu pertama huruf jarnya dibuang, minnya. Nah, ini. Oke. Yang kedua, fa'ilnya dibuang. Nah, ini lafaz Allah. Nah. Dan kemudian ini wa usnidal fi'lu ilal maf'ul. Kemudian fi'ilnya disandarkan pada maf'ul, yaitu wa akhrajatil ardu, karena al-ardu ini termasuk muannas maka ditambah tak taknis sehingga menjadi wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi prosesnya pertama ya, kalau sesuai di atas, kalau mengikuti yang di atas, yaitu membuang huruf jar min, kemudian membuang fa'il, lalu menyandarkan fi'il pada maf'ul yaitu al-ardu sehingga menjadi akhrajal ardu, karena al-ardu ini adalah muannas, termasuk muannas ya, maka ditambah tak taknis sehingga menjadi akhrajatil ardu asqalaha. Ini namanya menyandarkan fi'il pada maf'ul bihinya, dan ini disebut dengan majazun akli. Nah, yang benar, yang hakiki, yang seharusnya adalah menyandarkan fi'il akhraj ini pada fa'il hakikohnya, yaitu Allah. Cuman untuk agar bisa dijadikan majaz akli, maka Allah ini dibuang, minnya dibuang, kemudian fi'il ini disandarkan pada maf'ul bihinya. Sehingga dengan demikian maka wa akhrajatil ardu asqalaha ini menjadi majaz fil isnad atau majaz akli. Wal asqalu adapun lafaz al asqal jam'u saqalin ialah jamak dari lafaz saqalin bi fathataini dengan dua fathah di saqal. Wa huwa adapun saqal mataun baiti ialah perhiasan rumah. Artinya sesuatu fiha di dalam ardu minad dafa ini dari hal-hal yang disimpan ya, dari hal-hal yang disimpan di dalam bumi. Jadi wa akhrajatil ardu asqalaha mengeluarkan, artinya
mengeluarkan al-ardu apa bumi atqalaha pada isi-isinya al-ardu. Contoh yang lain, wa ambatar rabi'u al-baqlah, dan menumbuhkan ar-rabi'u apa musim semi al-baqlah pada tumbuhan. Fima di dalam sesuatu usnida yang disandarkan apa ma lisababil adi pada sebab yang bersifat kebiasaan. Nah, sifat adinya apa ya? Itu musim semi. Biasanya kalau musim semi ya, musim semi ialah menumbuhkan banyak tumbuhan yang tumbuh, yang mekar. Nah, cuman yang hakikatnya apa? Wal munbitu hakikatan huwallahu ta'ala. Adapun yang menumbuhkan hakikatan secara hakikat huwallahu ta'ala. Huwa adapun mumbit Allahu ta'ala ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menyandarkan fi'il pada sebab yang bersifat adi. Maka ini dinamakan majazun akli, yang seharusnya ambatallahu al-baqlah, menumbuhkan Allahu siapa Allah al-baqlah pada tumbuhan, seharusnya yang hakikat seperti itu. Cuman karena biasanya tumbuhan ini mekar dan tumbuh pada musim tertentu, yaitu pada musim semi, maka disandarkan tumbuhan ini pada robi, pada musimnya ya, pada sebab adinya. Ini sama seperti contoh ini kalau robi ini diganti dengan al-matar, ini sama persis. Misalnya ambatal mataru al-baqlah, menumbuhkan al-mataru apa hujan al-baqlah pada tumbuhan. Nah, ini lebih jelas ini ya. Ambatal mataru al-baqlah, menumbuhkan al-mataru apa hujan al-baqlah pada tumbuhan. Nah, al-matar ini adalah sebab adi ya, sebab yang bersifat kebiasaan menumbuhkan tumbuhan. Cuman yang menumbuhkan pada yang hakikat ya, pada hakikat yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman ambata ini langsung disandarkan pada sebab adinya, bukan disandarkan pada fa'il hakikinya. Sehingga lafaz ambatar rabi'u al-baqlah ini menjadi majazun akli atau majazun fil isnad. Contoh lain, wabanal amiru al-madinatah, dan membangun al-amiru siapa amir, raja, al-madinatah pada kota. Raja membangun kota. Fima di dalam sesuatu usnida yang disandarkan apa ma bisababil amiri pada sebab al-amiri orang yang memerintah. Wal bani hakikotan, adapun yang membangun hakikotan secara hakikat, huwa adapun ya al-bani yang membangun, al-amalatuh ialah para pekerja. Nah, ini menyandarkan bana membangun ya fiil ini pada amir ya, pada amir. Padahal yang sebenarnya membangun adalah para pekerja. Cuman bana ini disandarkan pada sebabnya yaitu amir. Karena amir ini yang memerintah ya, untuk membangun kota, meskipun amir ini tidak melakukan sendiri ya, mengerjakan sendiri, tapi karena amir menjadi sebab terhadap terbangunnya sebuah kota, maka bana ini langsung disandarkan kepada sebabnya. Nah, ini disebut dengan majazun akli, majazun fil isnad. Karena seperti yang sudah disebutkan, ini mulabasah ya. Di antara mulabasah ya, hubungan yang membolehkan fiil disandarkan kepada selain fa'il hakikinya, yaitu karena adanya sebab ya. Karena sebab. Ini adalah sebab al-amir ini. Sehingga boleh menyandarkan fi'il pada sebab. Boleh. Dan ini menjadi majazun akli. Kemudian ini menjelaskan korina di dalam definisi yang
Di depan disebutkan bahwasanya ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnad ila ma huwa lahu. Nah, ini adalah korina yang dimaksud korina di depan apa? Wal korina tu adapun korina allati taqaddama dzikruha yang telah terdahulu dzikruha apa penyebutan allati korina fit ta'rif di dalam ta'rif sebagaimana yang saya sebutkan barusan imma lafziyatun ada kalanya ialah bersifat lafat korina ini bersifat lafat kakoli majhulil hali seperti perkataan orang yang tidak diketahui keadaannya ai alladzi la yu'lamu haluhu ai orang la yu'lamu yang tidak diketahui haluhu apa keadaannya alladzi hal apakah huwa adapun alladzi ya, muwahhidun adalah orang yang bertauhid yang mengesahkan Tuhan au dahriyun atau ateis ba'da qawlihi setelah perkataannya alladzi ambatar rabi'u al-baqlah menumbuhkan ar-rabi'u apa musim semi al-baqlah pada tumbuhan mengatakan pada apa innallaha ala kulli syai'in qadir sesungguhnya siapa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun ialah maha kuasa. Faqauluhu maka adapun perkataannya alladzi atau majhulil hal orang yang tidak diketahui keadaannya tersebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Perkataan orang tersebut yang mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir setelah mengucapkan ambatar rabi'u al-baqlah qarinatun lafziyatun ialah qarinah yang bersifat lafaz ala annahu atas sesungguhnya siapa alladzi atau majhulil hal arada ialah menginginkan siapa alladzi anna isnadal imbat ila rabi ila ghairi ma huwa lahu bahwa sesungguhnya menyandarkan imbat ila rabi'i pada rabi ila ghairi ma ialah pada selain sesuatu huwa adapun imbat lahu ialah baginya. Berarti perkataan seseorang terhadap innallaha ala kulli syai'in qadir ada orang misalnya ya biar lebih jelas ada orang tidak diketahui keadaannya apakah dia orang kafir orang ateis atau seorang muslim kemudian dia mengatakan ambatar rabi'u al-baqlah ya, musim semi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau kalau diganti dengan contoh lain ambatal mataru al-baqlah hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah mengatakan ini, kemudian dia mengucapkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, perkataan innallaha ala kulli syai'in qadir ini adalah qarinah yang bersifat lafaz bahwasanya dia menginginkan atau dia bermaksud ya menyandarkan imbat penumbuhan pada robi pada musim semi atau pada hujan itu ialah penyandaran pada yang bukan pada berhak untuk yang disandarkan pada selain fa'il hakikinya pada selain fa'il karena fa'il hakikinya adalah Allah ya yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu fa'il hakikinya adalah Allah Robi dan motor itu hanya sebagai sebab saja nah ini namanya qarinah lafziyah perkataan innallaha ala kulli syai'in itu adalah qarinah lafziyah bahwasanya dia bermaksud dengan imbat menyandarkan imbat pada robi itu adalah majazun ya majazun akli majazun fil isnad wa kaqaulika dan seperti perkataanmu hazamal amiru al jundah ya mengalahkan al amiru siapa amir atau membunuh ya mengalahkan al amiru siapa raja al jundah pada pasukan Wahuwa dan adapun Amir fi qasrihi ialah di dalam istananya Amir. Faqauluka maka adapun perkataanmu wa huwa fi qasrihi qarinatun adalah qarinah ala inna isnadal hazmi bahwa sesungguhnya menyandarkan hazmi ya
mengalahkan atau membunuh ya, ilaihi pada amir majazun adalah majaz. Majazun adalah majaz. Kenapa? Karena eh, hazamal amiru al jundah ya. Ini namanya majazun akli atau majazun fil isnad. Kenapa? Karena fi'il ini disandarkan kepada selain fa'il hakikinya yaitu al-amir. Fa'il hakikinya siapa? Yaitu ya bawahan amir yang membunuh atau yang mengalahkan pasukan. Sementara amir sendiri adalah berada di istananya, tidak ikut berperang misalnya. Tidak ikut berperang misalnya. Nah, wahazamal amir al-jundah disebut dengan majazun akli. Sementara wawu fi qasrihi perkataan ini adalah korinah ya. Adalah korinah bahwasanya penyandaran hazm fi'il ya. Fi'il hazm ini pada amir adalah majazi adalah majazi atau majaz akli ya atau majaz akli. Wa imma maknawiyatun dan ada kalanya bersifat maknawiyah. Atfun atof maknawiyah ini atfun atof ala imma lafziyah atas lafaz imma lafziyah. Kasuduril awali seperti timbulnya yang pertama. Apa yang pertama? Ai ambatar rabi'u al-baklah minal muwahhidi dari orang yang bertauhid atau orang yang mengesahkan Tuhan. Karena yu'lamu diketahui min halihi dari keadaannya al-muwahhid annal isnada apa sesungguhnya isnad penyandaran majaziun adalah bersifat majazi ya majazi i'tiqadihi karena keyakinannya muwahhid annal mumbita bahwa sesungguhnya yang menumbuhkan hakikatan secara hakikat huwallahu huwa adapun ya al mumbit Allahu ialah Allah. Korinah Korinah yang kedua itu yang bersifat maknawiyah, bukan bersifat lafziyah. Misalnya orang yang sudah beriman ya atau orang muslim mengatakan bahwasanya ambata al-mafhum al-baqlah. Maka perkataan seorang muslim yang mengatakan bahwasanya hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu berarti penyandaran al-imbat atau menumbuhkan pada hujan ini adalah majazi. Kenapa ya? Karena setiap muslim ya berkeyakinan bahwa fa'il hakiki atau yang menumbuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang muslim menyandarkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan pada hujan, berarti dia bermaksud majazi ya. Bermaksud majazi atau majaz bukan hakikat. Seterusnya yang maknawi juga wakastihalati qiyamil musnad bil mazkur. Dan seperti mustahilnya beradanya musnad bil mazkuri dengan ya mazkur bil musnad ilahi bil musnad ilahi dengan musnad ilahi al mazkuri yang disebut ma'al musnadi bersamaan dengan musnad. Kaulika seperti perkataanmu mahabbatuka. Adapun cinta kepadamu ja'at ialah datang apa mahabbatuka bi kepadaku ya bi bersamaku ilaikah kepadamu. Nah, ini ya. Kenapa lidzuhur istihalati qiyamil maji'i bil mahabbah? Karena muhalnya karena tampak muhalnya qiyamil maji' bil mahabbah beradanya maji pada lafaz mahabbah tidak mungkin cinta itu ya datang dengan pakai kaki sendirian ya nggak mungkin. Berarti perkataan ini dimaksudkan majaz bukan dimaksudkan sebagai hakikoh. Karena kenapa? Karena datang itu tidak mungkin datang dengan kaki itu ya tidak mungkin melekat berada pada musnad ilaihnya yaitu pada mahabbah tidak mungkin. Karena itu berarti ketika seorang mengatakan mahabbatu waja'at bi ilaika
dia memaksudkan perkataan ini sebagai bentuk majaz atau lebih tepatnya majazun fil isnad atau majazun akli. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.